Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Viola dengan NPM A1M022010 dari Prodi Pendidikan IPA kelas 3B Universitas Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi kelas 8 semester 2, yaitu di bab 7, tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai submateri yang kedua, yaitu aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Nah, aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup ini yaitu ada 3. Yang pertama, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia, dan tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Yang pertama, pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Nah, pada tumbuhan yaitu ada 2 jaringan pengangkut yang berperan sangat penting. Yang pertama ada jaringan pengangkut xilem yang berfungsi untuk mengangkut air, sedangkan jaringan pengangkut floem adalah jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi pada tumbuhan. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang dan daya isap daun. Pengangkutan air pada tumbuhan ini terjadi di pembuluh xilem. Pengangkutan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan yaitu terjadi di jaringan pengangkut floem, yang mana perjalanan zat-zat hasil fotosintesis itu dimulai dari sumbernya, yaitu daun, daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi, ke bagian tumbuhan lain yang dituju, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula rendah. Berikutnya, tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Nah, tekanan yang terdapat pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Hal ini karena tekanan pada pembuluh darah merupakan tekanan yang berada pada ruang tertutup. Pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan darah tetap terjaga, maka pembuluh darah harus terisi penuh oleh darah. Bila terjadi kehilangan darah akibat kecelakaan atau penyakit, tekanan darah dapat hilang sehingga darah tidak dapat mengalir menuju sel-sel di seluruh tubuh. Akibatnya, sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Oleh sebab itu, ketika terjadi kecelakaan, seorang dokter akan meminta pasiennya untuk segera melakukan transfusi darah supaya pasokan darah dalam tubuh si pasien tersebut dapat kembali normal. Yang terakhir yaitu tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Prinsip perubahan tekanan akibat perubahan volume ini terjadi pada saat kita bernapas, yaitu udara akan bergerak dari tempat yang tekanan tinggi menuju ke tempat bertekanan rendah. Dengan mengatur volume paru-paru, kita bisa mengatur tekanan udara di paru-paru. Apakah udara itu keluar atau udara itu masuk di tubuh kita. Saat kita menarik napas, diafragma akan bergerak ke atas, volume paru-paru akan meningkat, dan tekanan udara di paru-paru akan menurun. Akibatnya, udara dari atmosfer luar akan masuk ke dalam paru-paru. Demikian pula sebaliknya, saat kita menghembuskan napas, diafragma akan bergerak turun, volume paru-paru akan berkurang, dan tekanan udara di paru-paru akan meningkat. Akibatnya, udara di dalam tubuh kita akan tertekan sehingga keluar dari paru-paru. Baiklah, saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.